Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini materi kita terakhir tentang menentukan median. Jadi harus semangat belajarnya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik penjelasan Ustazah berikut. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi kita masih di pengolahan data. Jika pekan kemarin kita sudah belajar menentukan modus dan menentukan rata-rata atau min, pada pekan ini materi kita yaitu menentukan median. Ya, apa sih median itu? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jadi kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk menentukan mediannya. Nah, berikut ini cara menentukan median. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jika banyak data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Nah, kalian dapat menggunakan rumus untuk mencari median pada data ganjil. Nah, berikut rumusnya. Median sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Nah, di mana X sama dengan nilai data dan N merupakan banyak data. Oke, cara yang ketiga, jika ada dua nilai tengah, jumlahkanlah lalu dibagi 2. Nah, ini untuk data yang genap ya anak-anak. Jadi kalau untuk mencari mediannya, kalian harus jumlahkan dulu dua angka di tengah lalu dibagi 2. Nah, atau rumusnya seperti ini. Median sama dengan 1/2 dalam kurung X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Nah, di mana X-nya merupakan nilai data dan N-nya banyak data. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama ini datanya ganjil. Dan contoh yang kedua di sebelah kanan kalian itu datanya genap. Nah, apa sih bedanya dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, yang pertama tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Nah, di sini ada data nilai ulangan Rizky ya. Ada 8, 6, 9, 7, terus sampai ke 7. Nah, datanya ini masih berantakan, jadi kita urutkan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, penyelesaiannya data setelah diurutkan. Nah, di sini udah Ustazah tunjukkan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, data terkecilnya 6 dan data terbesarnya 9. Lalu Ustazah akan coret depan belakang. Depan belakang. Oke, seperti ini. 6, belakangnya Ustazah coret 9. Lalu 6 lagi Ustazah coret, 9 lagi Ustazah coret yang sebelah kanan. Sebelah kiri Ustazah coret angka 6, sebelah kanan Ustazah coret angka 8. Sebelah kiri Ustazah coret angka 7, sebelah kanan Ustazah coret angka 8. Sebelah kiri Ustazah coret angka 7 dan sebelah kanan Ustazah coret angka 8. Sisa satu angka yaitu angka 7. Nah, angka 7 ini merupakan median. Jadi mediannya itu ada di data ke-6. Nah, ini kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mediannya ini 7 itu dari data ke-6. Jadi, median dari data di atas adalah data ke-6 sama dengan 7. Nah, ini untuk data yang ganjil. Nah, sebelah kanan kalian ini data yang genap. Oke. Di sini udah ada tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky. Kalau tadi matematika, sekarang nilai bahasa Indonesianya. Oke, di sini ada 7 sampai data yang terakhir angka 8. Nah, ini masih berantakan, jadi kita selesaikan dulu. Berarti kita urutkan dulu datanya. Nah, di sini udah Ustazah urutkan dari 6 sampai 9 datanya. Setelah itu kita coret-coret sebelah kiri, sebelah kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kalau kita coret lagi kiri kanan nanti habis. Kita nggak tahu deh datanya berapa. Nah, ini sisa 2 angka di tengah-tengahnya. Jadi 2 angka ini kita tambahkan lalu kita bagi 2 ya.
Oke, mediannya berarti data kelima dan ditambah data keenam dibagi 2. Data kelimanya 7 ditambah data keenamnya 8. Lalu dibagi 2. 7 ditambah 8, 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi median dari data di atas itu 7,5. Sampai sini kalian bisa membandingkan ya anak-anak, bagaimana cara menghitung untuk data ganjil dan bagaimana cara menghitung untuk data yang genap. Mudah bukan? Untuk yang kedua, yaitu menentukan median dari tabel. Kalau tadi dari daftar, nah sekarang dari tabel. Contohnya, perhatikan tabel berikut. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Di sini ada nilainya 6, 7, 8, 9, dan banyak siswanya. Nilai 6 ada 3 siswa, nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 ada 4 siswa, dan nilai 9 ada 2 siswa. Jadi total semua siswa yaitu 15. Lalu tentukan media dari data tersebut. Oke, penyelesaian. Banyak data. Banyak data itu kalau bisa disebut juga N ya anak-anak. Banyak datanya kalau dari tabel kita lihat yang ini nih. Nah, jumlah. Berarti banyak datanya 15. Lalu kita gunakan rumus median. Datanya ini 15 ini ganjil atau genap? Ganjil, berarti kita gunakan rumus yang ganjil ya anak-anak. Median sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan X dalam kurung N-nya kita ganti angka 15, lalu ditambah 1 dibagi 2. X dalam kurung 15 tambah 1 sama dengan 16 dibagi 2. Oke, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Jadi kita cari data ke-8. Nah, kira-kira data yang ke-8 itu di mana ya? Oke, kita buat lagi di sini sebuah tabel, tapi kita tambahkan satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini kita jumlahkan banyak siswanya. Oke, 3 sama kita tulis 3 ya. Lalu 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. 13 ditambah 2 sama dengan 15. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya seperti ini. 3, 9, 13, 15. Lalu data ke-8 ini kira-kira adanya di mana? Kalau di sini ada nggak kira-kira angka 8? Enggak ya anak-anak, berarti adanya di tengah sini nih. Oke, nah ini data ke-8 adanya di sini. Data ke-8 pada tabel di atas terletak pada nilai 7. Nah, jadi median dari data tersebut adalah angka 7 atau nilai 7. Oke, bisa ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, menentukan median dari diagram batang. Kalian perhatikan di hadapan kalian sudah ada diagram batang. Di sini ada data nomor sepatu siswa kelas 6. Nah, di sini nomor sepatunya ada 33, 34, 35, 36, 37. Oke, untuk 33 ada 16 siswa. Untuk nomor sepatu 34 ada 5 siswa karena di tengah-tengah ya antara 4 dan 6. Untuk nomor sepatu 35 ada 8 siswa. Untuk nomor sepatu 36 ada 6 siswa dan 37 ada 5 siswa. Lalu kita tentukan median dari data tersebut. Oke, penyelesaian. Banyak data. Nah, banyak datanya ini untuk diagram batang kita jumlahkan yang udah Ustazah sebutkan tadi 16, 5, 8, 6, 5. Nah, ini kita jumlahkan anak-anak. Oke, hasilnya sama dengan 40. Selanjutnya, kita gunakan rumus data genap karena 40 ini merupakan angka genap. Median sama dengan 1/2 dalam kurung X dalam kurung N/2 ditambah X dalam kurung N/2 ditambah 1. Tutup kurung. Oke, selanjutnya N-nya sekarang kita ganti dengan angka 40 berarti anak-anak ya. Oke, 1/2 dalam kurung X. Nah, N-nya 40 bagi 2 ditambah X dalam kurung 40 dibagi 2 ditambah 1.
Oke, hasilnya berarti 1/2 X dalam kurung X 40 dibagi 2, 20 ditambah X 40 dibagi 2, 20 ditambah 1 jadi 21. Nah, berarti data dari 20 dan 21. Dalam diagram batang, kita juga harus buat tabel yang ada frekuensi kumulatifnya. Oke, nomor sepatunya ini sudah kita tulis, banyak siswanya juga sudah kita tulis. Lalu kita hitung frekuensi kumulatifnya. Berarti 16. Nah, 16 ditambah 5 hasilnya 21. 21 ditambah 8 hasilnya 29. 29 ditambah 6 hasilnya 35 dan 35 ditambah 5 hasilnya 40. Lalu data 20 dan 21 ada di mana anak-anak? Iya, data 20 dan 21 ada di nomor sepatu 34. Lalu kita hitung lagi deh 1/2 dalam kurung data 20 34 ditambah data 21 juga 34. Lalu 1/2 34 ditambah 34 sama dengan 68. Dibagi 2 hasilnya 34. Jadi median dari data pada diagram batang tersebut adalah 34. Yang keempat, menentukan median dari diagram garis. Nah, kalian perhatikan diagram garis di bawah ini nih anak-anak. Di hadapan kalian ada diagram garis tentang data suhu badan pasien selama 7 jam. Oke, jam 6 suhu tubuhnya 39 derajat. Pukul 7 suhu tubuhnya 38 derajat. Pukul 8 40 derajat. Pukul 9 40 derajat. Pukul 10 30 derajat. Pukul 11 39 derajat dan pukul 12 38 derajat. Oke, di sini udah jelas ya diagram garisnya. Selanjutnya kita selesaikan. Banyak data. Nah, banyak datanya ini kita lihat pukulnya. Ada berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa jam? Oke, 7 jam. Berarti kita tulis banyak datanya 7. Lalu kita urutkan suhunya. Kalau tadi kan ini masih berantakan nih suhunya. Kita urutkan dari yang terkecil. Berarti 37, 38, 38, 39, 39, 40, lalu 40 lagi. Selanjutnya kita coret kanan kiri yuk. Nah, Ustazah coret ya. Kanan kiri Ustazah coret lagi. Ustazah coret lagi. Lalu sisa satu angka. Nah, ini sisa 39 derajat. Berarti 39 derajat ini merupakan median di data keempat. Oke, jadi median dari data di atas adalah data keempat, yaitu sama dengan 39 derajat Celcius. Nah, dan yang terakhir di sini menentukan median dari diagram gambar. Di sini udah ada diagram gambar, kalian perhatikan di hadapan kalian. Ini diagram gambar data penjualan buku di toko Makmur. Oke, di sini ada bulannya, Januari sampai Mei. Banyak penjualannya, udah ada keterangan ya, buku yang warna orange mewakili 10 buku dan buku yang berwarna hijau mewakili 5 buku. Selanjutnya kita hitung anak-anak. Banyak data. Nah, banyak datanya ada berapa nih? Ada 5 bulan ya. Berarti banyak datanya kita tulis 5. Lalu data penjualan buku setelah diurutkan. Nah, di sini kita hitung dulu bulan Januari ada berapa buku yang dijual. Oke, 10 ditambah 10 ditambah 5 jadi 25. Bulan Februari ada 40 buku yang terjual. Bulan Maret 45 buku yang terjual. April 15 buku yang terjual dan Mei 50 buku yang terjual. Oke, setelah itu ini masih berantakan nih anak-anak. Jadi kita urutkan. Nah, 15, 25, 40, 45, 50. Nah, ini data penjualan buku selama 5 bulan. Lalu kita
coret kanan kiri, nah sisa 1. Nah, ada di data ketiga. Jadi mediannya ini ada di data ketiga, yaitu 40 buku. Oke. Sampai sini bisa ya anak-anak ya. Mudah kan? Baik anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Ya, hari ini berakhir pelajaran matematika. Jadi kalian bisa mengulang-ulang pembelajaran yang kemarin lagi agar lebih paham ya. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.